Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah terlebih dahulu kita buka pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tentang konsep politik pendidikan. Berarti di sini sudah mempertemukan antara politik dengan pendidikan. Tidak mandiri politik saja, tapi penerapannya untuk pendidikan. Perlu dibedakan antara wilayah publik dan wilayah privat. Kalau politik itu keseluruhannya adalah wilayah publik karena terkait dengan negara dan rakyat, tidak ada urusannya, tidak menangani masalah privat atau pribadi, seperti masalah keyakinan itu pribadi, kemudian masalah pemikiran satu orang dengan orang lain berbeda, itu tidak diurusi atau tidak dicampur tangani dalam wilayah politik, kecuali kalau pemikiran dan keyakinannya tadi itu mempengaruhi masyarakat banyak, baru di situ negara sebagai kekuasaan politik ikut campur di dalamnya. Contohnya yang hari-hari ini masih terjadi itu di Banten, ada aliran Hakekok di mana mereka memiliki kelompok komunitas yang percaya bila mana terjadinya pensucian diri dan jiwa agar terhindar dari dosa-dosa, itu mereka melakukan upacara mandi bersama. Tidak tanggung-tanggung, mandinya itu di ruang umum, ya, di rawa atau di sungai begitu, dalam keadaan telanjang, semuanya itu berbaur satu dengan yang lain. Tentu saja perilaku seperti ini berawal dari keyakinan terhadap ajaran agama, tetapi karena dia atau mereka itu meresahkan masyarakat sekitar, apalagi berbeda ajaran dengan yang mainstream atau yang umumnya dianut, maka terjadilah laporan, ya, dari masyarakat sekitar kepada Pemda, kemudian juga dipelajari oleh MUI, dan akhirnya kemudian pemerintah ikut campur menangani masalah tadi. Jadi berubahlah dari wilayah privat menjadi wilayah publik, ya, kecuali kalau dia keyakinannya itu sendirian, dilakukan sendirian, tidak mengganggu orang lain, tidak ada masalah. Nah, di sini ada lagi bedanya civil society dengan politik. Civil society itu adalah masyarakat sipil, di mana pada mulanya itu adalah kelompok yang independen yang didirikan oleh masyarakat, seperti asosiasi atau perkumpulan, ya. Kalau di pendidikan Anda nanti juga bisa ikut bergabung setelah lulus itu dalam Ikatan Sarjana Pendidikan Islam ASPI. Ini merupakan wujud dari civil society. Kemudian Ikatan Seniman Indonesia itu juga asosiasi atau kumpulan bisnis, ya, antara perusahaan membuat sebuah jaringan dan mereka
membentuk organisasi, atau bisa juga ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Matla'ul Anwar, Al-Irsyad, Al-Khairiyah, dan seterusnya. Itu juga wilayah civil society. Ada lagi klub sepak bola, kemudian ya olahraga, itu ada bidang-bidangnya, tenis dan sebagainya, punya klub sendiri. Bahkan ini moge itu motor gede, itu juga ada klubnya. Ya termasuk wilayah civil society. Termasuk di dalamnya juga keluarga. Nah, bila mana civil society ini memiliki kekuatan suara yang bisa disampaikan kepada pemerintah, maka berubahlah dari civil society menjadi politik. Nah, politik itu adalah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, sedangkan civil society itu terkait dengan kewenangan masyarakat publik. Jadi kadangkala antara civil society dengan politik itu bertemu dalam bentuk kerjasama. Seperti yang saya katakan tadi, ada koalisi antara pemerintah dengan masyarakat, ormas dan sebagainya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kalau untuk menangani pendidikan, pemerintah tidak dibantu oleh pihak swasta, pasti akan kewalahan. Oleh karena itu, peranan pihak swasta atau civil society itu sangat penting. Berapa banyak sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, atau rumah sakit yang didirikan oleh Muhammadiyah, berapa banyak pesantren yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama. Pasti semua itu membantu kerja pemerintah di dalam membangun pendidikan di Indonesia. Kalau pemerintah menangani sendiri tidak akan tercapai. Sejauh ini menurut angka statistik kurang lebih sekolah yang didirikan oleh pemerintah atau sekolah negeri itu sekitar 20%. Sisanya yang 80% adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang didirikan oleh swasta. Jadi di sini civil society memegang peranan yang sangat penting. Selanjutnya, politik sebagai kompromi dan konsensus. Ini dua istilah lagi yang itu memiliki makna ya. Kalau kompromi itu adalah win-win solution atau berdasarkan kepada persetujuan dari berbagai masalah yang menimbulkan kontroversi, lantas ditemukan titik temunya. Sedangkan konsensus itu adalah kesepakatan, ya kesepakatan bersama. Jadi dua istilah itu sebenarnya mirip atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Ada fokus dari pemerintah itu dalam membuat keputusan, yaitu melalui political will atau kehendak politik. Kalau misalnya sekarang kita ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19, maka tergantung dari seberapa kuat keinginan pemerintah untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Kalau pemerintah masih mengutamakan faktor ekonomi daripada kesehatan, ya tentu saja pandemi COVID-19 itu akan semakin berkepanjangan. Tapi kalau misalnya pemerintah memiliki political will untuk memprioritaskan penyelesaian pandemi COVID-19, konsekuensinya bisa kita pahami akan lebih cepat
kapan selesai keluar dari wabah yang sudah merebak di seluruh dunia ini. Jadi mana yang lebih berat pilihan dari pemerintah sebagai political will-nya? Tentu saja kalau menurut pendapat saya dua-duanya itu harus jalan. Ekonomi tetap berjalan, kesehatan itu juga diperhatikan. Cuma ini akan menjadi berat ya bebannya karena terbentur oleh anggaran, SDM dan teknologi yang dimiliki. Jadi perhatian kita itu sebenarnya bisa dibagi, dua-duanya selamat begitu ya. Kemudian politik juga memiliki prinsip seni kemungkinan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the art of possibility, seni kemungkinan. Tidak bisa kita pahami politik itu konsisten, tetap ya. Dulu dia jadi anggota partai Demokrat, tapi sekarang jadi anggota partai PDIP. Begitu pula dulu pernah kita kenal orangnya itu muncul di televisi sebagai tokoh dari PAN, Partai Amanat Nasional, tapi tiba-tiba sekarang nyebrang ke partai yang lain. Nah itulah politik itu berubah-ubah kemungkinan, tidak memiliki kepastian ya. Dalam bahasa Jawanya itu esuk dele sore tempe, berubah. Makanya kita sulit memegang ini pendirian atau ketokohan dari seseorang itu untuk setia dengan kelompoknya atau partainya itu. Kadangkala politik itu diwarnai dengan kepentingan. Nah, di sini interest, kepentingan ini yang sulit ditebak, kita tidak tahu dalamnya hati dan pikiran orang lain. Yang ketiga, politik memiliki power sharing atau bagi-bagi kekuasaan. Kalau saya mendukung, saya dapat apa? Tidak ada yang gratis di dalam politik, karena dukungan itu pasti ada imbalannya. Maka di sini politik power sharing itu berjalan ya, di mana saja juga begitu, bukan hanya di Indonesia. Selalu orang mengharapkan sebuah kekuasaan atau jabatan di balik dukungannya tadi. Yang terakhir saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, di sini menyangkut politik dan kekuasaan ya, sudah menyangkut power. Tadi kan kita bicara mengenai power sharing atau bagi-bagi kekuasaan. Karena politik itu perjuangan untuk mengatasi dan memperoleh sumber-sumber yang terbatas. Sumber yang terbatas itu jabatan, kedudukan, posisi. Tidak sembarang orang bisa menjadi ketua partai. Juga demikian, tidak sembarang orang bisa menjadi pejabat di Pemda, provinsi, atau apalagi di pusat ya, karena jabatan itu terbatas dan politik memperjuangkan untuk mendapatkan jabatan tadi dengan berbagai macam cara yang sudah diatur oleh pemerintah. Kadang-kala cara-caranya juga tidak sesuai juga ya, misalnya dengan money politik atau politik uang. Ini susah dilacak, susah dibuktikan, tapi kenyataannya juga terjadi. Power itu berarti cara yang ditempuh dalam melaksanakan perjuangan. Kekuasaan itu menjadi sebuah tujuan sekaligus cara yang harus ditempuh. Dengan demikian, politik itu ada di mana-mana, tidak hanya di pusat, di Jakarta, tapi juga politik itu ada di daerah, termasuk di provinsi. Seperti di Surabaya itu gubernur, pemerintahannya tingkat provinsi.
di situ juga ada politik, maka kita bicara politik bukan cuma di Jakarta saja. Itulah tambahan saya persilahkan kalau masih ada yang mau bertanya, menanggapi, berkomentar, silahkan.